Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Sumatera Selatan bersama saya Rizka Dior. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Dan berikut 3 berita utama hari ini. Pria dan wanita ditemukan tewas di dalam mobil di kawasan Terminal Kayu Agung, Kabupaten Ogan Komering Ilir. Penyebab kematian belum diketahui. Sebanyak 42 orang pelaku perusakan kantor DPRD Sumsel dan gedung Direktorat Lalu Lintas Polda Sumatera Selatan ditangkap polisi. Antisipasi aksi unjuk rasa ricuh, aktivitas belajar mengajar di seluruh sekolah di Kota Palembang dilakukan secara daring. Pria dan wanita ditemukan tewas di dalam mobil di kawasan Terminal Kayu Agung, Kabupaten Ogan Komering Ilir. Sebelum meninggal, keduanya sempat memesan pecel lele dan ditemukan tak bernyawa saat pedagang antar makanan. Penemuan jasad pria dan wanita di areal Terminal Kayu Agung, Kabupaten Ogan Komering Ilir menggemparkan warga yang tengah berolahraga di kawasan itu. Minggu pagi ditemukan keduanya dalam keadaan bersandar di jok mobil. Dari identitas yang ditemukan polisi, keduanya atas nama Ferli dan Tirta, serta tercatat sebagai warga Kota Palembang. Korban diketahui sempat memesan pecel lele dan minta diantarkan makanannya ke dalam mobil. Namun setelah pesanan diantarkan, keduanya justru tidak merespon. Kecurigaan saksi pun muncul saat mobil masih terus menyala hingga di pagi hari. Sehingga saat diperiksa, keduanya ternyata sudah tidak bernyawa. Mobil diantar kawan ini dalam mobil, makanan mobil berobatnya. Kami cek curiga itu lah sekitar jam 3 ya. Jam 3. Kalau bangun kami buka ada bangun kan. Cuma enggak perlu digubris ya, tidur dianggap ya. Ya kami angkat tidur mungkin kecapean itu kan, jadi kami biarlah di kami. Meski ada dugaan keduanya tewas karena keracunan dari pendingin udara, namun guna kepentingan penyidikan, jasad keduanya langsung dievakuasi petugas ke kamar jenazah RSUD Kayu Agung untuk dilakukan visum. Sementara pihak kepolisian belum bersedia memberikan keterangan apapun terkait kematian kedua korban, dengan alasan masih harus menunggu hasil visum. Edi Ruansyah melaporkan dari Kabupaten Ogan Komering Ulu. Kebakaran lahan kembali terjadi di Kabupaten Ogan Ilir. Pemadaman kali ini dibantu 2 helikopter pembom air milik BPBD Provinsi Sumatera Selatan dari jalur udara. Kepulan asap disertai kobaran api kembali membakar lahan yang berada di Desa Sungai Rambutan, Kecamatan Indralaya Utara, Kabupaten Ogan Ilir pada Minggu siang. Kawasan sekitar terasa panas dan angin pun kencang. Kencangnya angin diduga jadi pemicu munculnya titik api baru. Tugas gabungan yang terdiri dari Manggala Agni, BPBD Ogan Ilir, dan TNI Polri pun sempat dibuat kewalahan memadamkan api. Selain jalur darat, pemadaman kali ini dibantu melalui jalur udara dengan menerjunkan 2 helikopter pembom air milik BPBD Provinsi Sumatera Selatan. Meski telah bertonton air disiramkan, tetapi air tak kunjung padam. Petugas sempat kesulitan memadamkan api karena sumber air banyak yang bercampur dengan lumpur, sehingga membuat selang tersumbat. Pemadaman, alhamdulillah, walaupun awalnya kita kendalakan karena sumber air terdapat lumpur, jadi selang isap agak susah mengalir, tapi bisa kita selesaikan. Untuk kebakaran ini diperkirakan berapa luasnya? Kalau kebakaran masih proses karena di sebelah rel masih terdapat titik api, jadi estimasinya belum bisa kita sebutkan gitu. Diduga lahan sengaja dibakar oleh pihak yang tidak bertanggung jawab untuk membuka area perkebunan. Akibat kebakaran, lahan ini menimbulkan kabut asam pekat di sekitar Desa Sungai Rambutan. Edi Ruansyah melaporkan dari Kabupaten Ogan Ilir. Sebanyak 42 orang pelaku pengerusakan kantor DPRD Sumsel dan gedung Direktorat Lalu Lintas Polda Sumatera Selatan ditangkap polisi. 2 dari puluhan orang yang diamankan positif menggunakan narkoba.
Sejumlah kendaraan yang terparkir di dekat pos polisi dan kendaraan dinas tak luput dirusak dan dibakar massa. Sejumlah pos polisi lalu lintas, kantor DPRD Provinsi Sumatera Selatan dan gedung Direktorat Lalu Lintas Polda Sumatera Selatan menjadi sasaran pengerusakan oleh ratusan massa pada Minggu dini hari. Pasca pengerusakan, tim Jatan Ras dan Brimopolda Sumatera Selatan berhasil mengamankan 42 orang pelaku pengerusakan dan pembakaran di sejumlah titik di Kota Palembang. Para pelaku pengerusakan menggunakan sepeda motor dan terindikasi sebagai geng motor yang kerap tawuran dan balap liar pada malam Minggu. Polisi memastikan mereka bukan peserta unjuk rasa lantaran sengaja melakukan pengerusakan pada dini hari. Ironisnya 2 dari total pelaku yang diringkus positif menggunakan narkoba jenis ganja dan sabu-sabu. Hingga kini polisi masih melakukan pemeriksaan secara intensif. Polisi juga menyita barang bukti berupa sepeda motor yang digunakan saat melakukan aksi pengerusakan. Sementara dari 42 itu 2 kita temukan positif narkoba. 2 positif narkoba. Ada 2 orang. Satu positif ganja, 1 positif sabu. Rata-rata usianya Jenderal? Usianya rata-rata berapa? 20-an. Ada juga yang di bawah umur. Ada bawah umur. Setelah pemeriksaan hari ini, selanjutnya mereka akan di gimana? Ya kan kita lihat nanti. Yang di bawah umur kalau misalnya dia terlibat tentu prosesnya ada diversi. Tapi kalau yang cukup umur ya proses biasa. Polisi imbau masyarakat tidak terprovokasi dan menjaga anak-anak dari hasutan berbuat onar. Diketahui terdapat pelaku yang masih di bawah umur yang turut jadi pelaku pengerusakan. Muhammad Ardi melaporkan dari Palembang. Aksi saling tarik-menarik gerobak mewarnai penertiban pedagang kaki lima di kawasan Jalan Ahmad Yani, Palembang. Pedagang menangis saat melihat lapaknya dihancurkan petugas. Pedagang menolak lantaran merasa tidak difasilitasi untuk pindah. Aksi saling tarik-menarik gerobak pedagang dengan petugas Satpol PP Kota Palembang ini terjadi saat penertiban pedagang kaki lima di Jalan Ahmad Yani, Palembang pada Kamis pagi. Meski tindakan tersebut menuai protes pedagang, namun petugas Satpol PP bergeming dan tetap menaikkan gerobak ke atas truk. Bahkan seorang pedagang perempuan hanya bisa menangis saat melihat lapaknya dihancurkan petugas. Penertiban ini dilakukan karena dinilai keberadaan lapak dan gerobak pedagang dianggap mengganggu keindahan dan ketertiban kawasan Jalan Ahmad Yani. Selain itu, pedagang juga telah diperingatkan sebanyak 3 kali untuk tidak berjualan di trotoar. Namun sejumlah pedagang menolak untuk ditertibkan lantaran merasa tidak difasilitasi untuk pindah. Udah sekolah, anakku nak makan, nak mandi, ini malah dibongkar. Isinya lah habis lah, kosong lah lalu sudah nanti lagi isinya. Bu, kita jualan apa Bu sini Bu? Jual rokok, jual minuman, jual kopi. Udah berapa lama kita jualan sini Bu? 4 tahun. Ini waktu pembongkaran sudah dikasih tahu belum Bu? Sudah dikasih tahu, cuma nak ngomong, nak bongkar lagi. Iya. Ngomong ke bongkar baik, kami tak tahu. Jadi gimana Bu ini Bu, kita nggak bisa jualan lagi gitu? Tak bisa jualan lagi, pemerintah nak bisa makan. Ayo. Kita sudah memberikan peringatan yang didahului oleh kelurahan dan kecamatan. Kelurahan kecamatan sudah memberikan peringatan, terus kita susul dengan peringatan dari Satpol PP. Kita berikan waktu 3 kali 24 jam untuk melakukan membongkar sendiri. Tapi setelah kita lewat dari 3 hari, bahkan sudah seminggu kita dibongkar, ya akhirnya kita melakukan penertiban. Berapa titik Pak kita akan bongkar pada hari ini Pak? Untuk personil sekitar 40 personil. Pada penertiban kali ini, petugas menyita 20 lapak dan 5 gerobak milik pedagang. Operasi penertiban ini akan terus dilakukan sampai tidak ada lagi pedagang yang membandel untuk berjualan di sepanjang Jalan Ahmad Yani. Dedi Ruwansyah melaporkan dari Kota Palembang.